Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Ika Nurhakiki Noviana. Yang kedua, Risna Rizky Ananda. Dan yang ketiga, Siti Rahma. Sebelumnya, saya akan memberikan sub-sub materinya. Yang pertama, pengertian pernyataan. Yang kedua, negasi. Yang ketiga, pernyataan majemuk. Yang keempat, ekivalensi pernyataan. Yang kelima, converse, inverse, dan kontraposisi. Yang keenam, pernyataan berkuantor dan ingkaran. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Sub yang pertama adalah pengertian pernyataan. Kalimat atau pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Ada dua jenis kalimat matematika, yaitu kalimat tertutup, merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti. Misalnya, A, 2 kali 4 sama dengan 8. Pernyataan tersebut benar. B, 2 ditambah 4 sama dengan 8. Pernyataan tersebut salah. Karena 2 tambah 4 bukan hasilnya 8. Jadi pernyataan tersebut salah. Kalimat yang kedua adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya belum pasti. Misalnya, P, gula putih rasanya manis. Q, ada daun yang berwarna coklat. Materi selanjutnya adalah ingkaran pernyataan atau negasi. Pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif yang bersifat benar saja atau salah saja. Ingkaran atau negasi pernyataan adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan dapat dibentuk dengan menambahkan kata tidak benar bahwa di depan pernyataan ingkaran. Negasi dapat dinotasikan sebagai berikut. Contohnya, pernyataan P, tembakau mengandung nikotin. Negasi pertanyaan P adalah, misalnya, negasi P tidak benar bahwa tembakau mengandung nikotin. Yang perlu kita perhatikan adalah tidak benar bahwa. Yang perlu kita garis bawahi. Tabel kebenarannya. Benar menjadi salah jika dinegasikan. Salah menjadi benar jika dinegasikan. Materi selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan yang tunggal dapat digabungkan menjadi sebuah pernyataan baru dengan menggunakan kata hubung logika. Pernyataan baru ini merupakan pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya tergantung kepada nilai kebenaran pernyataan-pernyataan yang membentuknya. Pernyataan majemuk yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah majemuk P dan Q, atau dapat dilambangkan sebagai berikut. Kita lihat pada tabel kebenarannya. P dan Q pada tabel benar menjadi benar, benar menjadi benar, benar salah menjadi salah, salah benar menjadi salah, salah salah menjadi salah. Yang perlu kita perhatikan bahwa P dan Q bernilai benar apabila P dan Q sama-sama bernilai benar. Contoh, periksalah, apakah pernyataan 2 kali 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 4 sama dengan 6 bernilai benar?
Jawab. Pernyataan 2 kali 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 4 sama dengan 6 adalah pernyataan yang benar. Karena 2 kali 4 sama dengan 8 adalah benar dan 2 tambah 4 sama dengan 6 adalah benar. Jenis pernyataan majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Di sini pernyataan P dan Q dapat digabung dengan kata hubung logika atau sehingga membentuk sebuah pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Suatu disjungsi inklusif bernilai benar apabila paling sedikit satu komponennya bernilai benar. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Di sini pernyataan P benar dan Q benar, maka hasil dari disjungsinya adalah benar. Di antara P atau Q yang salah satunya itu bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Di sini ada contoh. Periksalah nilai kebenaran dari pernyataan 2 kali 4 sama dengan 6 atau 2 tambah 4 sama dengan 8. Pernyataan 2 kali 4 sama dengan 6 atau 2 tambah 4 sama dengan 8 itu adalah bernilai salah. Karena 2 kali 4 sama dengan 6 adalah salah dan 2 ditambah 4 sama dengan 8 adalah salah. Tetapi 2 kali 4 sama dengan 8 ataupun 2 ditambah 4 sama dengan 6 bernilai benar. Jenis pernyataan majemuk yang ketiga yaitu implikasi. Di sini pernyataan P dan Q dapat digabung dengan kata hubung logika jika maka sehingga membentuk sebuah pernyataan majemuk jika P maka Q yang disebut dengan implikasi. Suatu implikasi bernilai benar jika antesenden atau P bernilai salah dan konsekuen atau Q bernilai benar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita lihat tabel seperti ini. Keempat yaitu diimplikasi. Di sini pernyataan P dan Q dapat digabung dengan kata hubung logika jika dan hanya jika sehingga membentuk sebuah pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut dengan biimplikasi. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q dilambangkan dengan lambang seperti ini. Pernyataan bikondisional atau biimplikasi bernilai benar hanya jika komponen-komponennya bernilai sama. Kita lihat berdasarkan pernyataan tersebut, lihat pada tabel berikut ini. Di sini ada P dan Q. Di sini nilai P dan nilai Q sama-sama benar, sehingga hasil P biimplikasi Q bernilai benar. Dan di sini juga ada P dan Q yang bernilai salah. Dan hasil dari P biimplikasi Q-nya bernilai benar. Contoh, periksalah nilai kebenaran dari pernyataan 2 dikali 5 sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Penyelesaiannya, pernyataan 2 kali 5 sama dengan 7 itu bernilai salah. Sedangkan 7 dikurangi 5 sama dengan 2 bernilai benar. Di sini ada beberapa pernyataan majemuk yang saling ekuivalen. Yang pertama, negasi dari P atau Q itu akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya ada negasi dari P dan Q akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang ketiga ada negasi P implikasi Q. Di sini akan ekuivalen dengan P dan negasi Q. Dan yang keempat ada P implikasi Q akan ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang kelima, negasi dari P diimplikasi Q akan ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Ini adalah contoh dari pernyataan majemuk yang saling ekuivalen. Yang pertama, di sini ada negasi dari P atau Q yang ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Di sini pernyataan P yaitu mama mengantar adik dan pernyataan dari Q yaitu saya belajar. Sehingga menjadi mama tidak mengantar adik dan saya tidak belajar. Contoh yang kedua yaitu negasi dari P implikasi Q akan ekuivalen dengan P dan negasi Q. Pernyataan P di sini yaitu saya naik kelas
Dan pernyataan dari Ki yaitu saya dapat hadiah. P implikasi Ki yaitu jika saya naik kelas, maka saya dapat hadiah. Di sini yang diminta yaitu negasi dari P implikasi Ki akan ekuivalen dengan P dan negasi Ki, sehingga kita dapat saya naik kelas dan saya tidak dapat hadiah. Ataupun di sini ada yang kedua yaitu saya naik kelas tetapi saya tidak dapat hadiah. Ekuivalensi pernyataan-pernyataan majemuk. Dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen atau bernilai sama jika kedua pernyataan tersebut mempunyai tabel kebenaran yang sama. Di sini ekuivalen dinotasikan dengan seperti ini. Di sini ada contoh, buktikan bahwa negasi dari P dan Ki akan ekuivalen dengan negasi P atau negasi Ki. Di sini hasil dari negasi P dan Ki yaitu salah, benar, benar, benar. Dan hasil dari negasi P atau negasi Ki salah, benar, benar, benar. Sehingga dari kedua pernyataan tersebut akan bernilai ekuivalen atau sama. Sini ada beberapa sifat yang dimiliki konjungsi dan disjungsi, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif terdiri dari P atau Ki akan ekuivalen dengan Ki atau P, dan P dan Ki akan ekuivalen dengan Ki dan P. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Di sini yang pertama ada P atau Ki atau R akan ekuivalen dengan P atau Ki atau R. Dan yang kedua ada P dan Ki dan R akan ekuivalen dengan P dan Ki dan R. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada distributif disjungsi terhadap konjungsi. Dilambangkan seperti ini. P atau Ki dan R akan ekuivalen dengan P atau Ki dan P atau ekuivalen dengan P dan Ki atau P dan R. Materi selanjutnya adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Dari sebuah implikasi dapat diturunkan pernyataan yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Kita lihat di sini ada hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Di implikasi dari P implikasi Ki, di sini juga ada Ki implikasi P. Sehingga di sini itu disebut dengan converse. Ini adalah tabel kebenaran dari keempat pernyataan tersebut. Di sini converse dan inverse hasilnya akan ekuivalen. Dan implikasi dan kontraposisi pun hasilnya akan ekuivalen. Contoh, diketahui suatu implikasi jika ada gula maka ada semut. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Bisa kita jawab, converse-nya yaitu jika ada semut maka ada gula. Inverse-nya, jika tidak ada gula maka tidak ada semut. Dan kontraposisinya yaitu jika tidak ada semut maka tidak ada gula. Materi selanjutnya, pernyataan berkuantor dan lingkarannya. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang melibatkan beberapa atau semua anggota semesta pembicaraan dengan semua atau untuk setiap. Kita lihat contoh berikut. Pertama, ada siswa SMA yang berambut gondrong. Maka penyelesaiannya, semua siswa SMA tidak berambut gondrong. Kedua, semua siswa SMA berambut panjang.
maka penyelesaiannya ada siswa SMA yang tidak berambut panjang. Contoh mengenai ingkaran dari pernyataan. Yang pertama, ada bilangan yang kuadratnya negatif. Maka ingkarannya tidak ada bilangan yang kuadratnya negatif atau semua bilangan kuadratnya tidak negatif. Kedua, sebuah bus kota bersih. Maka ingkarannya tidak semua bus kota bersih atau ada bus kota yang tidak bersih. Kedua, penarikan kesimpulan modus tollens. Pernyataan pertama, apabila P implikasi Q adalah benar. Pernyataan kedua, apabila negasi Q adalah benar, maka kesimpulannya bahwa negasi P adalah benar. Ketiga, penarikan kesimpulan silogisme. Pernyataan pertama, apabila P implikasi Q adalah benar. Pernyataan kedua, apabila Q implikasi R adalah benar, maka kesimpulan dari P implikasi Q adalah benar. Lihat contoh berikut. Jika saya makan, maka saya kenyang. Kesimpulannya, saya tidak makan. Maka penyelesaiannya, untuk pernyataan pertama, apabila P implikasi Q adalah benar. Pernyataan kedua, apabila negasi Q adalah benar. Kesimpulannya. Selanjutnya ada beberapa soal kuis. Silakan Anda mencobanya. Materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semakin bertambahnya ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.